berdoa. Amin. Hai teman-teman, hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, lebih lagi dengan penuh semangat. Karena Tuhan sudah memberi kita berkat yang luar biasa, sekalian untuk kita semua. Yuk teman-teman, bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Praise the Lord Every Day. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. With my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. With my mouth talks, I will praise the Lord. Where my feet walk, I will praise the Lord. With the smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Yeah. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. When my mouth talks, I will praise the Lord. Where my feet walk, I will praise the Lord. With the smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Oh, I'm gonna praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. I will praise the Lord every day. Segala pujian, rasa syukur kita pada Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak kita puji. Serukan nama Tuhan saat kita memuji Tuhan ya. Dadah. Wah, seru ya teman-teman. Tuhan itu ingin menjaga kita dan melindungi kita semua. Alkitab mengajarkan kita dan mengingatkan kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dengan bangkit berdiri, yuk kita nyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
sehingga kita bisa terus bertumbuh menjadi anak Tuhan. Terima kasih ya teman-teman sudah join dengan kita semua di sini. Semangat memuji Tuhan ya. Sekarang teman-teman boleh duduk lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. See you teman-teman semuanya. God bless you. Halo. Hai. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita kembali bersama-sama beribadah. Tadi siapa yang semangat memuji Tuhan? Angkat tangan. Wah, hebat, good. Dan sekarang kita akan siap bersama-sama mau dengar-dengaran firman Tuhan. Siapa juga yang sudah siap dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Iya, yeay. Hebat, semuanya sudah siap dengar firman Tuhan ya? Kalau sudah siap, sekarang anak-anak boleh duduk dengan baik. Tidak lagi jalan sana jalan sini lari-lari ya. Sekarang duduk dengan baik, kita mau sama-sama dengar-dengaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk ikuti Losalanfang berdoa. Tuhan Yesus, saya siap mendengar firman Tuhan. Tolong saya untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Anak-anak, minggu ini Losalanfang pengen bercerita dan melanjutkan kisah minggu lalu. Anak-anak ada yang ingat gak ya minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Ting, ingat-ingat. Ingat gak? Tentang siapa? Tentang Yunus? Bukan. Tentang Yusuf. Pinter. Tentang Yusuf. Nah, tapi sebelum kita sama-sama melanjutkan kisah tentang Yusuf, Losalanfang pengen ajak kita bermain seperti permainan hide and seek. Anak-anak pernah nggak main di rumah tuh main sembunyi-sembunyian? Mungkin sama papa atau mama yang terus kita hitung, buka mata terus kita cari di mana ya? Pernah? Wah, mungkin pernah ya. Losa juga dulu waktu kecil sering tuh main hide and seek ya, main sembunyi-sembunyian. Nah, nanti Losalanfang ingin anak-anak bermain caranya begini. Di sebelah kanan Losalanfang nanti nih akan ada papan tulis yang ada gambarnya. Nah, nanti Losalanfang akan sebutkan sesuatu dari gambar itu, terus anak-anak cari mana sih yang Losalanfang suruh cari. Kalau udah ketemu tunjuk, itu Lolose, itu gitu ya. Bisa ya? Wah, pasti bisa karena bermainnya mudah sekali. Oke, kita akan sama-sama bermain. Are you ready? Coba kalau sudah siap bilang siap. Siap. Hore. Hore. Amin. Amin. Oke, kalau gitu sudah siap. Kita mau lihat gambar yang pertama. Nah, di dalam gambar yang pertama ini, ayo, Losalanfang mau anak-anak cari ya. Dapatkah kamu menemukan Yusuf? Ayo, ketemu nggak di mana? Kelihatan nggak Yusufnya di mana? Kelihatan nggak? Iya, Yusuf sedang ada di dalam sebuah tempat ya. Mau dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak, sebagai pelayan. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Nah, di dalam gambar ini Yusuf sudah dijual kepada Bapak Potifar. Di rumah Pak Potifar, Yusuf bekerja sebagai pelayan ya. Dapatkah kamu menemukan dalam gambar tersebut ada sapu dan sampah-sampah? Di mana? Tunjuk. Iya, itu ya, ada sapu dan juga ada sampah-sampahnya ya. Kira-kira itulah pekerjaan Yusuf di rumah Potifar sebagai pelayan. Apapun yang Pak Potifar minta, Yusuf harus melakukannya. Oke, sekarang kita lihat gambar yang ketiga.
Nah, di dalam gambar yang ketiga ini kita lihat bagaimana Yusuf menjadi seorang pelayan sudah melakukan yang baik. Dan dia disukai banyak orang, termasuk istri dari Pak Potifar juga suka kepada Yusuf. Dan istri Pak Potifar ingin melakukan yang jahat kepada Yusuf, tapi Yusuf tidak mau. Yusuf mau lebih taat kepada Tuhan. Yusuf tidak mau melakukan yang jahat. Nah, dalam gambar tersebut, dapatkah kamu menemukan apa ya? Ikan yang tersembunyi. Ayo, ketemu nggak? Ikannya di mana ya? Ketemu nggak? Langsung kasih lihat ya. Ikannya sembunyi di mana? Ting. Ternyata ikannya ada di dalam akuarium dan ada di belakang gambarnya Yusuf ya. Oke, sekarang gambar berikutnya yang keempat. Di dalam gambar yang keempat ini, tadi ingat gak ceritanya? Yusuf kan tidak mau melakukan apa yang jahat, tapi istri Potifar berkata Yusuf melakukan apa yang jahat. Jadi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini dia gambarnya. Tapi kalian tahu, meskipun Yusuf ada di dalam penjara, Yusuf tetap menjadi anak yang baik. Tuhan tetap beserta dengan Yusuf, sehingga Yusuf pun dipercaya untuk bisa keluar dari penjara, boleh juga jalan-jalan gitu ya. Nah, di dalam gambar tersebut, dapatkah kamu menghitung berapa jumlah orang yang ada dalam gambar tersebut? Ayo hitung, tunjuk, berapa orang? Sudah bisa berhitung kan ya? Hitung, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Betul sekali, ada 6 orang dalam gambar tersebut. Nah, kita lihat gambar berikutnya yang kelima. Nah, di dalam gambar yang kelima ini, suatu hari Raja Mesir itu punya mimpi. Tapi dia tidak mengerti mimpinya. Dia melihat ada 7 ekor lembu gemuk dimakan sama 7 ekor lembu kurus. Apa ya artinya? Nah, terus kamu dapat menemukan gak dalam gambar ini? Mana sih 7 ekor lembu yang gemuk itu? Hitung, coba dilihat, ditunjuk. Benar gak 7? Benar ya, ada 7 dalam gambar tersebut, lembu yang gemuk. Nah, gambar berikutnya, yang terakhir ya. Ting. Nah, di dalam gambar ini, karena Yusuf yang mengerti arti mimpi bahwa ada 7 tahun masa yang sangat subur, kaya di Mesir. Setelah itu akan ada 7 tahun masa susah, masa kelaparan buat Mesir. Karena Yusuf yang mengerti arti mimpi raja, maka Yusuf dipercaya menjadi pemimpin, ya, pemimpin untuk mengatur supaya bangsa Mesir itu kalau waktu kaya bisa menyimpan banyak makanan. Tapi nanti kalau misalnya 7 tahun waktu susah kelaparan, gak apa-apa. Kenapa? Karena Mesir sudah menyimpan banyak makanan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga orang Mesir tidak mati kelaparan. Nah, dalam gambar tersebut, dapatkah kamu menemukan ada nih seorang bapak yang sedang bekerja menyiapkan gudang makanan untuk Mesir? Kelihatan nggak di mana? Kelihatan? Iya, di situ ya. Di balik gambarnya Yusuf, dia sedang bekerja mengangkat kayu, semangat gitu ya. Karena harus bekerja dengan baik, sebab ada 7 tahun masa kesuburan, setelah itu ada 7 tahun masa kelaparan. Wah, itulah cerita kita pada minggu yang lalu. Dan kita juga sudah bermain bagaimana benda-benda atau orang-orang yang tersembunyi dari gambar ya. Senang ya kalau bisa menemukan gambar-gambar atau yang disebutkan oleh Lose tadi ya. Nah, hari ini Lose mau melanjutkan bahwa Yusuf akan bertemu, akan menemukan kembali keluarganya. Bahkan Yusuf akan bertemu kembali dengan papanya yang sudah lama sekali tidak bertemu. Tapi dalam
dalam cerita kali ini Yusuf akan bertemu. Seperti apa kisahnya? Kita lihat bersama-sama ya. Cerita Alkitab kita hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 42 sampai 50. Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir. Yusuf dipercayakan menjadi pemimpin untuk mengatur selama 7 tahun waktu Mesir menjadi tanah yang subur. Mereka kemudian menyimpan banyak sekali makanan-makanan supaya 7 tahun jika Tuhan izinkan masa kelaparan, bangsa Mesir tidak akan terjadi kelaparan karena banyak makanan yang sudah tersimpan. Nah, 7 tahun berikutnya ketika masa kelaparan tiba, banyak orang datang kepada Yusuf untuk membeli makanan supaya mereka dan keluarganya tidak kelaparan. Nah, anak-anak, ada juga bangsa-bangsa lain yang datang kepada Yusuf untuk membeli juga makanan. Lalu, apa yang terjadi dengan keluarga Yusuf yang ada di Israel? Wah, mereka juga ternyata kelaparan di sana. Tidak ada lagi makanan yang bisa mereka makan. Bapak Yakub melihat ada orang-orang lain yang membawa makanan. Ternyata mereka datang dari Mesir membeli bahan makanan. Maka Bapak Yakub memerintahkan semua anak-anaknya kecuali adik yang paling kecil Benyamin untuk pergi ke Mesir membeli makanan kepada bangsa yang ada di Mesir. Setibanya kakak-kakak Yusuf di Mesir, mereka menyembah penguasa di Mesir. Mereka tidak tahu kalau itu adalah Yusuf. Namun Yusuf tahu bahwa itu adalah keluarganya dan dia memberitahu bahwa dia adalah adik yang pernah dijual ke Mesir. Yusuf memberitahu kepada seluruh kakak-kakaknya dan juga Benyamin yang waktu itu juga sudah bertemu dengan Yusuf. Yusuf senang bisa bertemu dengan keluarganya lagi, tapi dia juga masih sedih karena dia belum bertemu dengan papanya Yakub. Lalu kemudian dia memerintahkan semua keluarganya untuk pulang kembali ke Israel dan menjemput papa Yakub untuk dibawa ke Mesir supaya mereka menjadi keluarga yang dapat berkumpul kembali. Wow, ini tentunya masa yang paling dinanti-nantikan oleh Yusuf, bisa bertemu kembali dengan keluarganya yang sudah lama ia tinggalkan di Israel. Perjalanan pun dilewati dan keluarga Yusuf kemudian sudah tiba di Mesir. Mereka tinggal di tanah yang bernama Tanah Goshen. Di tanah itu diberikan oleh Raja Mesir kepada keluarga Yusuf yang baru datang dari Israel untuk mereka tinggal. Wah, senang sekali rasanya. Dan kini Yusuf sudah tiba di tanah Goshen. Dan akhirnya Yusuf bertemu dengan papa Yakub. Hore! Mungkin seperti itu yang Yusuf teriakkan karena ia begitu bahagia bisa bertemu kembali dengan papa Yakub yang sangat mengasihinya. Kini Yusuf dapat melihat bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan Yusuf, Tuhan memakainya untuk menjadi penguasa di Mesir dan akhirnya menyelamatkan banyak orang dari bahaya kelaparan dan keluarganya sendiri. Sehingga Yusuf dan keluarganya tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Itulah janji Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Janji Tuhan juga digenapi tentang keturunan Abraham, Yakub yang tentunya diberkati Tuhan. Wah, peristiwa yang sungguh luar biasa. Bapak Yakub dapat kembali bertemu dengan keluarganya dan memiliki banyak keturunan yang kemudian ada dan tinggal di Mesir. Terpujilah Tuhan, terpujilah penyertaan Tuhan dan janji setia Tuhan. Demikianlah kisah Alkitab kita hari ini. Wah, luar biasa ya. Kisah yang mengharukan ya. Bagaimana akhirnya Yusuf kembali bertemu dengan keluarganya. Dari situ kita belajar bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang tepat janji. Kamu ingat?
Tuhan Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan punya keturunan yang banyak seperti bintang di langit atau pasir di pantai. Itulah keturunan Abraham. Nah, ketika Yusuf dan keluarganya bertemu, mereka kembali bersama-sama tinggal di Mesir. Keturunan mereka semakin hari semakin bertambah dan bertambah banyak. Tuhan Allah tepat janji. Tuhan Allah pun juga berjanji kepada kita untuk selalu mengasihi kita. Dan kita bisa pegang janji Tuhan bahwa Tuhan pasti selalu mengasihi kita. Yang kedua yang kita pelajari bersama-sama adalah Yusuf mau belajar mengampuni kesalahan koko-kokonya, saudara-saudaranya. Kita pun juga mau belajar untuk mengampuni, memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Mbak, papa, mama, koko, cece, teman, siapapun. Kalau mereka pernah melakukan kesalahan kepada kita, maafkan. Sama seperti Tuhan Allah sudah terlebih dahulu mengampuni dosa kita. Dan yang ketiga yang kita pelajari bersama-sama, Yusuf sudah dibuat sesuatu yang tidak enak sama kuku-kukunya. Tapi ternyata Tuhan pakai yang bad things itu menjadi good things, ya. Sesuatu yang buruk Tuhan pakai untuk sesuatu yang baik, untuk keluarga Yusuf, untuk bangsa Israel. Nah, kita belajar segala sesuatu di dalam hidup kita yang mungkin kelihatannya buruk, Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi sesuatu yang good things buat kita. Percayalah bahwa Tuhan Allah pasti selalu memberi yang terbaik buat kita, dan kita harus percaya. Demikianlah kisah Alkitab hari ini. Kiranya kita dapat semakin bertumbuh menjadi anak Tuhan yang good, anak Tuhan yang makin percaya Tuhan, anak Tuhan yang makin jadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang mau? Yang mau, Rosa ajak kita untuk lipat tangan. Kita berdoa ya, minta Tuhan tolong. Yuk ikuti Rosa Lempang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kisah indah untuk saya dengar. Tuhan Yesus, tolong saya untuk semakin mengasihi Tuhan. Tolong saya untuk mengampuni orang yang bersalah. Tolong saya untuk mengasihi orang-orang di sekitar saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar bersama-sama, dan kita akan bersama-sama mengerjakan aktivitas hari ini ya. Aktivitas kita hari ini adalah pelajaran 8. Apa yang kita perlukan? Kita lihat ya. Aktivitas kita hari ini seperti ini ya anak-anak, pelajaran 8. Kita lihat bagian yang pertama ya. Allah menepati janjinya. Nah, kita mau tempelkan ini kisah bagaimana Yusuf bertemu kembali dengan keluarganya. Nah, anak-anak juga boleh loh mewarnai yang bagian ini. Boleh diwarnain ya di rumah. Dan yang bagian berikutnya setelah itu, berdoalah memohon hati yang mau mengampuni. Gambarlah sebuah hati dan warnailah. Wah, kita diminta untuk menggambar hati. Hati yang mau mengampuni. Wah, seperti ini. Terus kamu boleh loh mewarnai. Boleh pakai krayon atau pensil warna, spidol. Nah, ini ya, gambar hati. Dan yuk kita lihat apalagi yang kita lakukan. Nah, ini adalah ayat hari ini. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni untuk melihara hidup suatu bangsa yang besar.
Kejadian 50 ayat 20b ya. Di sini juga ada banyak gambar-gambar. Anak-anak juga boleh mewarnai ya. Nah, ini jubah Yusuf mungkin ini ya. Nah, seperti ini. Silakan diwarnain sampai selesai. Kemudian, kalau anak-anak sudah menyelesaikan aktivitas ini, anak-anak akan mendapatkan 20 poin. Dan sekarang mari kita lihat halaman berikutnya. Ini adalah kisah hari ini, dan ini akan kita kerjakan. Kita diminta untuk mencari kata-kata yang terhilang lewat sebuah gambar ya. Allah berkuasa atas kita. Tulislah huruf pada setiap gambar menggunakan kode yang ada di bagian bawah dan ucapkan dengan keras kalimat tersebut. Coba lihat, ada gambar apel. Huruf apa di bawah apel? A. Ya. Jadi nanti di sini kita tulis A. Lalu di sini ada gambar layang-layang. Kita cari layang-layang mana ya? Oh ya, yang ini. L. Nah, kita akan tulis di sini L. Layang-layang lagi. Nanti L. Apel lagi. Berarti A. Ada gambar apa nih? Hati. Hurufnya apa? H. Nah, nanti anak-anak menemukan ya kata-kata yang terhilang di sini ya. Oke, jika anak-anak sudah menyelesaikan aktivitas ini, anak-anak akan mendapatkan 20 poin lagi. Yeay! Dan yang berikutnya adalah kita akan mewarnai terlebih dahulu gambar ini. Diwarnain. Yang kedua, sudah selesai diwarnain, akan lubangi bagian yang ini. Ya, boleh menggunakan gunting misalnya. Anak-anak boleh pakai pembolong kertas. Kalau tidak ada, gunting juga boleh. Seperti ini ya. Dua-duanya. Nah, jika sudah selesai, kaitkan pita elastis. Nanti ini akan dikaitkan pita. Atau kalau anak-anak di rumah tidak punya pita, boleh menggunakan karet gelang ya. Terus digunting. Nah, dijadikan seperti ini. Nanti dikaitkan di sini, kita akan mengguntingnya. Ya. Lalu akan menjadi topi ya. Topi Fisher, siap dipakai ya. Allah melakukan yang terbaik ya. Jadi silakan kerjakan bagian ini, akan mendapatkan 20 poin juga. Jadi jika aktivitas semua sudah selesai 3, dan anak-anak akan mendapatkan 60 poin. Jika hari ini dikumpulkan hari Minggu, maka dapat bonus tambahan 20 poin. Wow, poinnya banyak sekali. Ya, kiranya anak-anak boleh bersukacita ya mengerjakan aktivitas kita hari ini. God bless you. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya ibadah kita mulai dari pujian, doa, dan juga firman yang sudah kita dengar, bahkan aktivitas yang sudah kita kerjakan, semuanya boleh menjadi sukacita ya. Bukan buat kita saja, tapi juga buat Tuhan yang kita sembah. Terima kasih buat anak-anak yang sudah sungguh-sungguh mengerjakan aktivitas dan beribadah. Tetap semangat ya, tetap semangat. Dan buat anak-anak dan mungkin orang tua yang akan memberikan persembahan, silahkan mengirimkan persembahan pada nomor rekening berikut ini. Kiranya Tuhan memakai persembahan tersebut untuk menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan, khususnya di Sekolah Minggu BCS Surabaya. Dan yuk, sekarang kita ajak anak-anak untuk bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan To God Be the Glory. His
smile.